Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses penyulingan minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini dikenal sebagai minyak esteris karena sifatnya yang mudah menguap, maka disebut juga sebagai volatile oil. Kemudian di samping itu juga sering juga disebut sebagai essential oil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menikmati produk-produk hasil dari penyulingan minyak atsiri. Seperti misalnya dalam industri kosmetik, parfum. Ya, banyak produk-produk kosmetik merupakan bahan bakunya adalah minyak atsiri. Di samping itu juga industri farmasi. Nah, ini banyak sekali produk-produk dari industri farmasi ya karena minyak atsiri ini mengandung bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai anti-analgesi atau anti-inflammation, ya, anti peradangan, kemudian juga sebagai bahan antimikrobial. Nah, makanya minyak atsiri ini banyak digunakan dalam produk farmasi. Di samping itu juga sebagai aromaterapi. Nah, ini banyak sekali ya produk-produk dari minyak atsiri yang dijadikan sebagai aromaterapi. Di samping itu untuk industri makanan, minyak atsiri juga digunakan sebagai bahan penyedap rasa tentunya, atau sebagai bahan pewarna alami. Kemudian juga di industri minuman herbal terutama. Nah, itu antara lain manfaat dari minyak atsiri. Dalam prosesnya, salah satu ya untuk memperoleh minyak atsiri adalah dengan penyulingan secara sederhana. Nah, bagaimana prosesnya? Saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah. Nah, penyulingan minyak atsiri ini merupakan salah satu materi di dalam praktik industri kecil kimia di Politeknik AK Bogor di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Saya Ernastiani sebagai salah satu dosen di Politeknik AK Bogor. Nah, ini adalah gambar skema distilasi atau penyulingan minyak atsiri. Di sini terlihat dalam skema, nah ini merupakan tangki distilasi yang dilengkapi dengan boiler sebagai penghasil steam dan juga kondenser yang digunakan untuk mengubah fasa gas dari minyak atsiri yang dihasilkan menjadi fasa cair. Nah, ini adalah penampung. Ya. Ini secara singkat skema dari penyulingan minyak atsiri. Nah, sebagai contoh ya bahan yang akan digunakan bisa sereh wangi. Nah, sereh wangi ini ada dua jenis ya. Ada sereh wangi yang biasa dan sereh wangi yang merah. Nah, dalam persiapan bahan tentu saja sereh wangi ini kita pilih yang kondisinya dalam kondisi baik. Nah, biasanya minyak sereh wangi di Indonesia ini dilakukan melalui proses penyulingan selama 3 hingga 4 jam dan rendemen rata-rata minyak sereh wangi yang dihasilkan itu berkisar antara 0,6 hingga 1,2% tergantung dari jenis sereh wangi
penanganan serta efektivitas penyulingannya. Nah, ini adalah tahapan dalam persiapan bahan. Ini kita pilih jenis sereh wangi merah. Pertama kita bersihkan dari kotoran-kotoran seperti tanah dan lain sebagainya. Kemudian diangin-anginkan. Nah, dalam angin-anginkan ini, catatan yang perlu diingat adalah tidak boleh di bawah sinar matahari. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah perajangan. Perajangan ini bisa secara manual ya dengan menggunakan pisau atau menggunakan mesin perajang. Selanjutnya adalah proses penimbangan. Jadi sebelum kita lakukan distilasi, kita timbang dulu bahan yang akan disuling. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah tahap persiapan alat. Kita lihat di sini tahap persiapan alat, kita harus pastikan bahwa kondisi alat dalam keadaan bersih. Nah, ini adalah sarangan yang akan diletakkan di dalam tangki penyulingan. Nah, kita perhatikan kebersihannya, kemudian kita cek juga bagaimana kondisi tangkinya, kemudian kita cek juga bagaimana kondisi bahan bakarnya, apakah LPG-nya sudah terisi penuh, ya, sehingga ketika proses tidak tiba-tiba mati, ya, bahan bakarnya sehingga prosesnya terhenti. Nah, juga kita pastikan bahwa kondisi selang-selang untuk air kondenser sudah terpasang dengan baik. Kemudian baru kita lakukan proses penyulingan. Nah, ini adalah gambar dari unit penyulingan distilasi uap untuk minyak atsiri yang ada di Politeknik AK Bogor. Ya, di sini kita bisa lihat di sini adalah sumber bahan bakarnya adalah LPG, kemudian ini adalah tangki boiler. Di sini dilengkapi dengan level indikator yang masih manual, kemudian juga ada indikator tekanan atau pressure indikator. Nah, ini adalah tangki distilasinya, kemudian ini kondenser. Nah, secara jelas ini adalah gambar dari kondenser. Nah, di sini tempat air masuk, kemudian ini untuk air keluar, kemudian ini adalah penampung. Nah, kita bisa lihat di dalam tangki, nah ini adalah rajangan sereh wangi merah yang sudah ditimbang. Kita masukkan ke dalam tangki distilasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah menutup tangki distilasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada semacam baut yang nanti diputar di lubang-lubang yang ada pada tutup sehingga antara tutup dan tangki itu akan menyatu dan tertutup dengan benar. Nah, ini ketika proses penyulingan, sebelum api kita nyalakan atau sumber bahan bakar kita nyalakan, dipastikan terlebih dahulu bahwa airnya sudah berfungsi atau mengalir dengan baik. Di sini kita lihat selang, ya, selang di sini sudah. Ini selang untuk air masuk, kemudian ini selang untuk air keluar. Nah, kemudian kita sediakan penampung supaya lebih jelas kita pakai spreading funnel atau corong pemisah. Nah, ini kita bisa lihat setelah beberapa jam maka kita akan memperoleh hasil penyulingan yaitu minyak atsiri. Nah, ini airnya bisa dipisahkan, ya. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam tabung, ya, tabung
bisa tabung reaksi atau tabung ulir yang sebelumnya sudah dalam keadaan bersih dan sudah ditimbang kosong, supaya nanti kita bisa menghitung BJ-nya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sebagai tugas, ya tentu saja setelah melakukan praktek, maka kita harus melaporkan hasil pengamatan. Di sini data pengamatan berupa deskripsi bahan baku yang digunakan. Kita bisa menuliskan nama bahan yang kita gunakan. Kalau tadi menggunakan sereh wangi merah, maka kita tulis di sini sereh wangi merah, kemudian warnanya tentu saja batang dari sereh wangi merah itu berwarna merah, kemudian baunya adalah khas sereh wangi merah. Kemudian bahan baku yang digunakan masanya itu adalah hasil penimbangan dari awal tadi ketika persiapan bahan. Kemudian deskripsi minyak atsiri yang dihasilkan ini adalah hasil minyak atsiri dari proses distilasi. Kita beri nama ya, tentu saja nanti di dalam tabung reaksinya kita bisa tuliskan label, nama minyaknya apa, ya tentu saja. Kemudian warnanya bagaimana, apakah kuning, kekuningan, jernih, transparan, atau dan lain sebagainya. Kemudian baunya, bau khas dari minyak atsiri. Kemudian massa minyak atsiri yang dihasilkan. Nah ini karena tadi kita sudah menimbang tabung yang kosong untuk tempat menyimpan minyak atsiri tadi, maka kita tinggal menimbangnya saja. Maka kita akan memperoleh massa minyak atsiri itu adalah selisih dari massa botol kosong ditambah minyak atsiri dikurang dengan botol kosong. Kemudian untuk volume kita tinggal bisa mendapatkan dari perhitungan. Kemudian BJ minyak atsiri juga kita bisa menggunakan rumus. Kemudian menghitung rendemen yang dihasilkan. Nah, kita akan tahu ya dari jumlah bahan yang kita gunakan itu berapa sih hasil yang kita peroleh. Kemudian parameter apa saja yang harus diuji untuk menentukan kualitas minyak atsiri yang dihasilkan. Karena setiap bahan minyak atsiri itu mempunyai standar kualitas yang berbeda. Nah, kita tuliskan standar kualitas minyak atsiri yang kita suling tadi, ya, menggunakan standar yang mana dan diperoleh dari sumber referensi yang mana. Jadi kualitas minyak atsiri ini menentukan harga jual, ya. Seperti misalnya berapakah densitasnya, bagaimana sifat optiknya, ya. Kemudian bagaimana kandungan utama dari minyak atsiri yang kita hasilkan dari proses penyulingan dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Nah, ini adalah dokumen dari praktik IKK penyulingan minyak atsiri. Kita bisa lihat di sini ada saya, ada Pak Dada, dan juga Pak Edi ya. Kami tim praktik IKK dan ini mahasiswa ya. Alhamdulillah sudah bisa melakukan proses penyulingan minyak atsiri. Oke, demikian secara singkat tentang penyulingan minyak atsiri. Stay safe and healthy. Baiklah, semoga uraian singkat tentang penyulingan minyak atsiri ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.